Ya, terima kasih. Saya akan mencoba memberikan penjelasan berapa pentingnya L20 ini dilaksanakan di Jawa Barat. Kalau saya melihat begini, yang pertama, Provinsi Jawa Barat ini sebagai penyangga ibu kota yang memiliki jumlah yang sangat besar tenaga kerja dan memiliki perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat besar di Jawa Barat. Artinya dari dua hal tersebut tentu isu-isu tenaga kerja itu sangat-sangat penting untuk disampaikan pada kegiatan G20 nanti di Bali. Saya pikir betapa pentingnya itu harus dilaksanakan di Jawa Barat masih saya lihat dari dua sisi yang tadi. Saya pikir sangat berpengaruh, apalagi ada jumlah yang sangat besar. Itu ada datanya di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Terakhir kita dengan dampak COVID-19 itu sangat banyak perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang kolaps, sangat banyak. Nah, dan sekarang sebagian besar itu mereka itu alih profesi menjadi guru-guru yang bergerak di bidang kalau kita katakan informal, tapi yang bergerak di bidang digital platform. Misalnya mereka itu banyak yang menjadi tukang ojek, berdagang di rumah online. Nah, itu sangat banyak. Jadi kalau dikatakan 3 isu prioritas yang mau diangkat di L20 itu sangat berpengaruh kepada guru-guru ataupun kondisi ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Tapi selain daripada 3 isu prioritas itu, sebenarnya Jawa Barat ini perlu mengangkat sebuah isu bagaimana hubungan industrial di Jawa Barat ini bisa berjalan dengan harmonis. Kemudian law enforcement-nya itu bisa dilakukan, karena ada beberapa perusahaan yang sampai detik ini juga belum melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang normatif. Jadi selain daripada 3 isu prioritas itu, banyak isu-isu tenaga kerjaan di Jawa Barat, dan itu bisa dilihat dari seringnya kawan-kawan buruh melakukan demonstrasi, apakah demonstrasi itu di tingkat perusahaan maupun disampaikan melalui pemerintah daerah, bupati, wali kota maupun provinsi. Bahkan yang sering juga kita dengar kawan-kawan demo di pusat itu banyak buruhnya itu hampir 60% itu berangkat dari Jawa Barat. Gini, saya harus menceritakan dari awal tentang kenapa L20 ini dilaksanakan di Jawa Barat. Nanti akan terjawab tentang kesepakatan apa yang sudah dikeluarkan ataupun saya sebagai PIC dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data di kita, dan itu juga sudah sampai di Santai, sekitar bulan April kita itu menyampaikan surat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan maksud pelaksanaan L20 ini dilakukan di Jawa Barat.
Nah, dari bulan April itu kita berjalan sampai sebelum terakhir kemarin, April kita memberikan surat, kemudian 2 minggu kita diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, yaitu Pak Kepala Dinas Pak Taufik, kemudian Biro Sosial di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, berangkat dari itu kita berkomunikasi terus dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka di bulan Mei kemarin, sebenarnya kita minta pelaksanaannya di bulan Mei, tetapi karena kesibukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, akhirnya pelaksanaan itu kita lakukan di bulan September. Jadi bentuk kesepakatan, saya pikir, saya tidak tahu ya apa bentuk kesepakatan atau tidak, tetapi pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui sekretariat daerah, ya, melalui sekda itu sudah mengeluarkan surat yang berbentuk surat dukungan. Ya, yang mengeluarkan surat dukungan bahwa pelaksanaan L20 itu akan difasilitasi full oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada 7-8 September 2022. Nah, itu surat resmi. Surat resmi menjawab surat kita yang terdahulu. Jadi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, sekretariat daerah, yang ditandatangani lampirannya halnya adalah surat dukungan agenda L20 di Jawa Barat yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Di sini tertanda Pak Dodit Ardian Pancapana ST MSc. Itu surat resmi dukungan bahwa L20 itu dilaksanakan di Jawa Barat. Kalau melihat rangkaian komunikasi yang sudah kita lakukan mulai dari bulan April, sejak jauh-jauh hari ya, melihat komunikasi itu dan melihat bahwa isu ketenaga kerjaan ini sangat penting untuk dibawa di kancah internasional dan dilatar belakangin oleh yang saya sebutkan tadi, bahwa di Jawa Barat ini begitu banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang saya pikir kemungkinan besar bahwa pemimpin-pemimpin negara mereka yang mereka datang menanamkan saham di Indonesia itu akan ketemu, yang mereka investasi itu akan ketemu di kegiatan KTT G20. Nah, latar belakang dari situ, menurut saya katakan Pak Ridwan Kamil pasti akan membuka acara tersebut. Bukan secara langsung ya? Membuka acara itu secara langsung. Ya, pesan saya sebagai PIC di Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan L20 ini, selamat datang kepada kawan-kawan peserta L20 di Jawa Barat yang akan dilaksanakan 7-8 September, yang insya Allah akan dibuka oleh Pak Ridwan Kamil, untuk membawa konsep-konsep yang cemerlang, dan konsep itu akan kita memutuskan sebuah rekomendasi yang dibawa oleh tim L20 ke kancah event G20 yang nanti akan dilaksanakan di
di Bali pada bulan Oktober. Semoga kawan-kawan peserta L20, yang pasti pimpinan Serikat Buruh Serikat Pekerja, kita akan berdiskusi tidak hanya mengangkat persoalan isu strategis yang diutamakan 3 isu tadi, tapi kita mencoba mengangkat isu-isu lokal karena alhamdulillah tempatan nanti akan dibuka oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi saya mengucapkan selamat datang, kita ketemu berargumentasi pada 7 dan 8 September mendatang di Bandung.